Selamat pagi, testing. Selamat pagi. Oke, ini untuk saya session terakhir dan hari terakhir. Jadi sifatnya adalah ringkas, cepat, kilat. Ringkasan dari seluruh pengajaran Injil Kerajaan Sorga ada dalam satu kata, kompatibel dalam kasih Kristus. Ada kasih Kristus, saudara hidup dalam kasih Kristus, apakah kompatibel dengan kasih itu apa enggak? Kalau tidak kompatibel, artinya tidak layak. Seperti kabel-kabel ini. Kalau tidak kompatibel, nggak muncul gambar itu. Itu pentingnya kompatibel. Kompatibel artinya dua atau tiga pihak berhubungan, bekerja bersama, dan serasi. Ya, itu artinya kompatibel. Kompatibel itu dua atau tiga urusan itu, komponen itu cocok, sesuai, sepadan, dapat bekerja sama secara serasi. Kalau tidak dapat bekerja sama, tidak serasi, sia-sia. Dan kompatibel itu diinginkan sangat oleh Tuhan. Sehingga dia sabdakan, mari baca sama-sama Yohanes 8 ayat 12. Ya, akulah terang dunia. Lalu Matius 5 ayat 14 bunyinya apa? Kalau Anda baca Injil yang kita pegang, Alkitab kita, ditulis itu kamu adalah terang dunia. Saya menerjemahkan ulang, sehingga waktu saya periksa bahasa Inggrisnya King James Version, memang you are the light of the world. Tetapi bahasa Inggris itu kata you bisa diterjemahkan menurut dua cara. Kamu dan kalian. Konteksnya apa? Matius 5 ayat 12. Yesus berbicara kepada murid-murid. Jadi banyak. Maka saya pakai istilah itu. Kalian adalah terang dunia. Kalau saya seorang dosen Amerika, saya bilang, you hear me? Semua ditanya. Tapi kalau saya pakai bahasa Indonesia, kalian bisa dengarkan saya. Kamu dan kalian itu tidak dibedakan. Dan di STT itu konteks paling penting. Jadi Matius 5:14, kita harus melihat konteksnya apa? Yesus berbicara kepada para murid, jadi harusnya kalian. Itu sebabnya perlu Alkitab standar bahasa Indonesia yang Anda pegang dan saya pegang itu, yang ditulis itu kamu adalah terang dunia. Sekarang udah bahasa Indonesia, kalian adalah terang dunia. Bedanya sedikit, tapi sangat penting. Kalian, berdua belas kalian, kata Yesus kepada muridnya. Itu yang menggerakkan saya. Perlu diterjemahkan ulang yang namanya Alkitab itu. Tahun ini kita mulai dengan kitab Matius saja. Sudah dibagi. Saudara baca nanti pelan-pelan di rumah. Jadi, karena rumitnya masalah penerimaan itu, maka saya menggunakan footnotes di bawah. Catatan kaki. Dan catatan kakinya tercatat di sini sampai ada 204 catatan kaki. 209. Itu sebabnya diterjemahkan ulang.
Bukan hanya urusan kamu dan kalian. Banyak lagi kesalahan yang lain yang sangat fatal. Termasuk Eli sama Sabah tadi. Anda baca pelan-pelan, Anda pelajari, baru Anda mengerti kenapa ini namanya Gospel Camp, bukan Bible Camp. Saya 25 tahun melayani satu Bible Camp. Tahun demi tahun di Sumatera Utara ini. Sesudah 25 tahun, Roh itu bicara kepada saya. Sekarang kau mulai dengan Gospel Camp. Injil. Kenapa Tuhan? Bible itu berapa halaman? Siapa tahu? Bible berapa halaman? 1300 halaman. Buka Alkitab saudara. Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 150 halaman kira-kira. Jadi kalau kita bilang Bible Camp, 100 tahun juga nggak habis dibahas itu. Dan saya sudah membahasnya selama 25 tahun. Dan selaku dalam kebanyakan tahun itu, saya menjadi pembicara utama. Betul juga Tuhan, saya pikir. Udah waktunya yang kita selenggarakan adalah Gospel, Injil. Dan ini adalah Gospel Camp yang ke-7. Dimulai dari tahun 2019. Dihadang oleh COVID. Semua tiarap. Persekutuan apa saja tiarap. Venue ini bersih, kosong, tidak ada yang pakai. Itu tahun 2021. Tapi rekan-rekan penyelenggara di sini sudah mau putus asa saja. Pak Posma, tahun ini kita batalkan saja. Tahun depan saja. Loh kenapa batal? Ini bukan pekerjaannya si Posma loh, saya bilang. Ini pekerjaannya Tuhan. Malu kalau Tuhan harus mengalah terhadap COVID. Lalu jadi bagaimana Pak? Usahakan. Tapi harus minta izin ke sini. Lakukan. Kalau Tuhan ingin berlangsung, kalian akan sukses. Diurus izin dari pemilik tempat ini, Gereja Karo. Mereka sendiri nggak pakai. Diizinkan. Diurus lagi kemana? Ke camat. Diurus lagi kemana? Ke Polsek. Sampai ke Polres Medan. Semua kasih izin. Itu pekerjaannya bukan pekerjaan si Posma. Ingat baik-baik. Maka tidak boleh ada hambatan hanya oleh karena sekedar COVID. Dan di seluruh Indonesia gara-gara COVID, persekutuan agama Kristen semua tiarap, daring. Kami menyediakan persekutuan kaum Injili, namanya Wisma Gembala di Jakarta. Gedungnya kecil, hanya satu ruko 3 lantai. Pada saat mulai COVID, saya beritahu teman, kita tetap bersekutu di sini. Tidak boleh ada wabah itu menghambat pekerjaan Tuhan. Kalian datang ke tempat ini, mau pakai masker, bagus. Taati pemerintah. Tapi begitu masuk ruangan ini, lepas masker. Tidak ada jarak. Kan ada social distancing waktu itu. 1,5 meter, 2 meter. Di dalam persekutuan kita tidak jarak. Duduk rapat bersama emak-emak, silakan cipiki-cipika. Gak ada itu wabah. Kenapa kita jadi takut kepada wabah? Juru baca ada keseru juru baca minta tolong baca Lukas 10 ayat 19. Kalau ada mikrofon ekstra, Lukas 10 ayat 19. Itu sabda Yesus, sabda Raja. Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah memberikan kuasa pada langit untuk menyegah dan terjadi dan kuasa untuk menyebabkan ilmu jika tidak ada yang
Membahayakan kamu. Tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Tidak juga COVID. Supaya tahu itu sabda Tuhan. Tuhan Yesus yang bicara itu. Juru selamat. Kepadamu sudah diberi kuasa. Ada amin? Enggak ada amin kan? Seriuslah dengan Tuhan Yesus. Dia sudah bicara, kepadamu kuberi kuasa. Sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Saya katakan, amin Tuhan. Kita jalan terus, saya katakan. Saya nggak main-main tentang iman saya, supaya tahu. Saya tulis surat kepada Presiden Jokowi. Pak Presiden yang saya hormati, kami dari Paguyuban Kaum Injili menolak vaksinasi. Alamat saya jelas, KTP saya jelas, fotokopi saya jelas, riwayat hidup singkat jelas. Mau tangkap silakan. Bebas, saya gak ada yang takut. Kalau Anda harus menaklukkan diri kepada kengerian dunia ini, Anda celaka. Anda celaka. Iman Anda adalah iman segobang. Lu punya juru selamat, punya Yesus, amin Tuhan. Kemana-mana saya nggak peduli dengan masker segala macam. Ditambah lagi teror, maskernya harus 2 lapis, nggak bisa. Tolong sadari, itulah Injil, itulah kuasa Injil. Kenapa harus takluk kepada aturan-aturan pemerintah manusia biasa? Kepada Presiden Jokowi saya tulis. Kedua kali saya tulis surat. Nggak main-main saya. Presiden Jokowi pada tahun 2022 awal saya tahu. Bapak Presiden, tolong hentikan vaksinasi itu. Itu sejatinya adalah alat pembunuh manusia. Pada nggak percaya. Ada kawan-kawan ketawain. Sekarang baru pada ngerti. Dikatakan lagi sekarang ancamannya vaksin TBC. TBC juga tidak membahayakan saudara. Umur 5 tahun saya sudah kena TBC. Dari mana saya tahu? Umur 18 tahun saya masuk ITB. Tinggal di Bandung nanti. Orang tua saya ngerti ilmu kesehatan. Nah, kau periksa dulu paru-paru ya. Supaya kau sekolah di Bandung jangan kena TBC. Pergi saya di Jalan Keramat Raya. Ada dokter tua di situ, Marga Diapari. Difoto, diperiksa. Lalu pada pertemuan berikut dia katakan, saudara pernah kena TBC. Hah? Iya. Umur 5 tahun. Dan sampai sekarang kelihatan ada seperti tanda kapur di paru-paru sebelah kanan. Tapi saat ini saudara sehat, nggak apa-apa. Sekolahlah di Bandung. Kok jadi TBC mau divaksin? Itulah tipuan-tipuan dunia ini. Penguasa-penguasa dunia anti Kristus itu. Sampai hari ini bekas itu masih ada. Bulan lalu anak kami dokter spesialis di Pelni ajak lagi ke Pelni. Ronsen lagi lihat. Masih ada sisa TBC umur 5 tahun. Jangan takut apapun juga. Dengan sisa TBC itu, saya sekolah di ITB, di Bandung, lulus, masuk tentara, dinas 30 tahun, gak ada masalah. Kecil itu TBC. Besar Yesus. Amin. Bilang mbak, besar Yesusku. Kecil sekali suaranya. Kecil itu TBC. Ya. Dan saya katakan kepada seluruh keturunan kita tidak akan terima vaksinasi COVID-19. Tolak.
Kami seketurunan tidak ada yang menerimanya kecuali satu orang menantu saya, warga negara Kanada, perempuan Kanada, dan dia bekerja di rumah sakit sebagai juru rawat. Dia terpaksa harus taat peraturan sana. Kalau Anda akan kacau kena urusan gitu, tidak layak, tidak kompatibel. Ingat baik-baik. Yang kita sembah adalah Raja Sorga di dalam kerajaan sorga. Jangan kalian remehkan Yesus Kristus itu. Saya sudah cerita kemarin di Islam kan? 2 kali saya diadili untuk dibunuh. Masih ingat? Gak ada yang ditakutkan dunia ini. Ini masalah kita sebelah. Masalah iman. Kita tidak kenal siapa Yesus. Karena kita hanya kenal agama Kristen. Dan agama itu tidak kompatibel dengan kerajaan. Ingat baik. Satu kunci yang kita pelajari melalui gospel kami ini. Seluruh pengajaran Injil, ketaatan kita dirumuskan dalam satu kata. Compatible. Tidak kompatibel, Anda nggak kepake. Nih kabel ini. Kalau tidak kompatibel, singkirkan yang lain. Mari kita lihat kelanjutannya. Bagian yang hari ini saya sajikan adalah agenda Kristus di bumi. Saudara bisa bacakan hurufnya besar-besar saya bikinkan. Agenda Kristus di bumi adalah menegakkan kerajaan surga di bumi. Dan norma-norma kerajaan tercatat sebagai berikut. Norma pertama, satu raja saja di dalam satu kerajaan. Saya warga kerajaan surga, saya hanya mau tahu satu raja. Tidak mau tahu saya dengan Allah, Debata, Yahweh, dan sebagainya. Lewalangi, minggir semua. Waktu Anda memeluk agama tertentu, silahkan. You mau sembah lewalangi, kutu kampret, semuanya urusan kau itu. Tapi dalam satu kerajaan hanya ada satu raja. Tidak cocok. Berarti tidak kompatibel. Keluar. Harus tahu itu artinya kerajaan sorga. Artinya apa? Keluar juga dari sorga. Butir kedua. Segala sesuatu adalah milik raja. Ini milik raja, ini milik raja, ini milik raja. Ini pun milik raja. Dan dengan penyataan dan kenyataan itu, saya selamat melewati pentidakadilan penghakiman muslim itu. Saya duduk terpana sendirian jadi pesakitan, didakwa, ada ratusan orang-orang pesantren mengancam saya. Satu kata di dalam roh saya miliknya Yesus Kristus. Kalian setan-setan tidak ada hak atas diriku. Selamat. I belong to Jesus. Itu pernyataan iman. Bukan pernyataan iman saya berbunyi begini. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi. Siapa Allah? Kalau Porsia di debatnya coba. Siapa debatnya? Berhala. Dipusuk buhit. Di dalam satu kerajaan ada hanya satu raja. Mutlak. Segala sesuatu adalah milik raja. Ini milik raja, ini milik raja semua. Makanya persekutuan roh dalam warga kerajaan surga tidak pakai kolektor, tidak pakai persembahan. Apalagi yang saya mau persembahkan, itu milik raja. Supaya kita ngerti, kehidupan kita itu ditentukan oleh paradigma itu. Yuk jadi warga gereja silahkan. Saya pernah jadi warga gereja 40 tahun. Silahkan. Saya sekolah minggu 12 tahun. Paling banyak saya sekolah minggu daripada saudara. 12 tahun saya sekolah minggu. SD, SMP, SMA.
Saya bonceng adik saya perempuan. Karena selisih umur kami 7 tahun. Sudah SMA saya masih sekolah minggu. Saya bonceng dia sampai saya lulus SMA. Baru lulus SMA harus pergi ke Bandung. Baru dia pergi sendiri. Saya mengalami itu yang namanya di gereja Batak itu. Tahu nggak? Saya kasih contoh. Gereja Batak pada tahun 50-an itu pakai tongkat kan? Nggak tahu kan? Makanya salah sendiri, Anda terlambat lahir. Tahun 50 gereja Batak tuh begini. Dan itu berguna. Orang pura-pura tidur digidein. Bangun kau. Ini anak muda saya ceritain ini masa lalu tuh. Wah, kolektor. Nggak mau kumpulin. Bangun. Itu gereja Batak. Mandurung 1 kali sehari. Waktu saya muda. Sudah SMP saya mandurungnya udah 2 kali. 1 kali tak. Betul Pak? Mandurung berapa kali? 3 kali. Udah kurang duit kita ini. Kurang guguan itu. Kita bikin aja 3 kali. 4 kali sekarang. Hah? 4 kali. Sekarang enggak itu. Kau jangan. Harus ada kreasi. Sudah mandurung 2 kali. Kita bikin saja mandurung 7 loh. Dengan hormat ya bos. Kehidupan rohani dipusatkan kepada duit. Dan itu kebencian bagi Tuhan. Jangan kau diperhamba oleh mamon. Kami bersekutu di Wisma Gembala. Tidak ada kolektor. Tidak ada persembahan persekutuan. Tanya. Jadi Bapak hidup dari mana? Saya bilang aja. Kalau kalian kasihan kepada saya. Karena saya sudah orang pensiunan. Kalian kurang keras suara saya. Lari Bapak. Oh, lari. Masih jalan aja udah rusak. Apalagi kalau saya lari. Tidak ada. Persekutuan yang gak pakai. Anda buka video. Berdebat orang. Stephen Tong bicara persekutuan. Erastus Sabdo segala. Saya jawab aja. Gak ada ya persekutuan. Kalau Anda warga kerajaan surga gak ada itu persekutuan. Karena dirimu punya raja. Milik raja. Diri saya sudah milik raja. Apalagi saya mau persembahkan. Tetapi apa saja yang diperintahkan oleh raja saya taati. Terjadi tahun 1991. Kami berbagi warisan. Saya hanya dapat 1 ruko. 1 lagi sejumlah dana untuk membangun rumah pribadi. Berbicara roh itu pada suatu ketika. Maukah kau persembahkan gedung ini untuk menjadi pusat pemberitaan ini? Raja itu minta gedung ini. Kalau saudara warga kerjaan surga, gak ada itu ilmu ekonomi. Kalau saya pakai ilmu ekonomi, Tuhan, 1 ruko ini setiap tahun saya bisa terima kontraknya 100 juta Tuhan. Nih, kalau ekonomi kakak dah. 100 juta itu saya bisa dapat Tuhan. Saya pakai 50 juta ya untuk kontrak rumah yang besar untuk persekutuan. Yang 50 juta lagi ya untuk kebutuhan saya lah. Tidak ada ilmu ekonomi. Itu. Sebab ekonomi saya adalah ekonomi kerajaan surga. Kalau saya pakai ekonomi bumi, terpana lah. Kemarin dengar Ibu Murni kesaksian. Sempatkah kalian tanya berapa juta habis dia setiap bulan? Iya. Berapa? 5 juta paling. Hah? Sekitar 25 juta. Dari mana dapat itu? Tahu pensiun saya berapa? UMR. Tahu UMR? Batas pendapatan tidak kena pajak. BPTKP.
Batas pendapatan 55 juta. Setahun. Tapi istriku bisa belanja 30 juta bagi-bagi sama orang susah. Dari mana itu? Oh, dari kolektor. Gak ada kolektor. Karena orang-orang itu tahu. Orang itu kenal siapa Bu Murni, siapa Pak Posma. Pada semang ke dalam rekeningnya. Kan begitu. Itu ekonomi kerajaan sorga. Hanya saya terima pensiun sekarang sudah naik beberapa kali. 5 juta satu bulan. Terima, serahkan Ibu Murni buat belanja. Lalu saya pakai apa? Ekonomi kerajaan sorga. Tuhan cukupkan. Dan mereka sudah kenal Ibu Murni, mereka sudah kenal Pak Posma. Satu kalimat dari saya dengan gampang. Tahun lalu ada 3 orang ditangkap polisi karena sebar traktat, dihakimi. Berarti apa? Berarti perlu pengacara. Pengacara bayarnya berapa? Mahal. Mereka minta 100 juta. Oke. Dalam satu ibadah kita butuh dana 100 juta ya. Silakan yang tergak kumpulkan. Berapa hari itu terkumpul di gereja kalian? 100 juta. Sebulan? 3 bulan? 2 minggu selesai. Itulah ekonomi Tuhan. 2 minggu terkumpul. Gak pakai minta-minta. Bagaimana caranya? Mandurung tujololah 8 kali ya. Saya masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya mengaku warga kerajaan sorga. Maka ekonomi yang berlaku bagi saya adalah ekonomi kerajaan sorga. Pasti pernah dengar dikhotbahkan. 5 ketul roti, 2 ekor ikan, cukup untuk 5.000 orang. Itu ekonomi kerajaan sorga. Tapi kalau mau hidup di tengah agama, silahkan. Silahkan. Kewajiban saya memberitakan Injil kerajaan sorga. Nomor 1. Di dalam satu kerajaan ada 1 raja. Tidak boleh ada 2. Nomor 2. Segala sesuatu milik raja. Nomor 3. Tolong baca. Raja adalah hukum. Taati sabda itu. Baca nomor 4 apa? Raja setia taat pada raja. Setia habis. Kalau mau pakai bahasa gaul. Ada nomor 5? Enggak. Saya paparkan itu supaya jelas buat saudara. Bedanya agama dengan kerajaan. 25 tahun saya. Betul 25 tahun enggak? Bible Camp. Dari tahun 90. Saya mulai tahun 1994 di Paropo. Iya Pak. 25 tahun saya lihat di Bible Camp. Basisnya apa? Agama Kristen. Basisnya agama Kristen apa? Bible. Perjanjian lama, perjanjian baru. Dibahas 100 tahun juga nggak selesai. Kerajaan basisnya sederhana. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau Anda mau kompres lagi, 1 buku ini cukup. 1 buku ini cukup. Kenapa kitab Matius itu mengkhususkan diri dalam pemberitaan kerajaan sorga? Anda baca sampai selesai, Anda mengerti apa itu kerajaan sorga. Dan saya sudah ringkaskan dengan cara itu. Hamba raja adalah setia mutlak terhadap raja. Yang tidak setia dimuntahkan. Minggu ini terakhir, maka saya kasih ringkasan-ringkasannya. Ini suatu kedatangan Kristus ke bumi. Kedatangan Kristus ke bumi, mulainya dari Yesaya ke bumi, kembali kepada Bapa. Anda bisa lihat dimulai dari Yesaya. Lalu ada catatan Matius 11 ayat 12. Matius 11. Anda boleh buka yang ini.
Matius 11 ayat 12. Matius 11 ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga kena digagahi. Dan yang menggagahi berusaha menguasainya. Kok sekarang pakai digagahi? Iya. Kalau Anda baca yang standar, diserong. Kalau Anda baca bahasa Inggrisnya, suffered violence. Diserong itu kecil. Hanya urusan diserong tuh, diserong. Digagahi itu istilah yang benar. Suffered violence. Digagahi. Oke, ini gue gagahi, milik gue. Perlu diterjemahkan lebih bagus lagi. Perjemahan yang sekarang itu kurang pas. Apakah ayat itu mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis itu yang menggagahi? Halo? Mari baca yang Anda pegang itu. Matius 11, 12. 1, 2, 3. Yang Anda pegang Alkitab yang baru. Siapa yang bicara itu? Yesus. Apakah Yesus maksudkan itu Yohanes Pembaptis yang menyerong? Apakah maksud Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis yang menggagahi? No. Sebab kalimat Yesus apa? Sejak masa Yohanes. Jadi bukan Yohanes Pembaptis yang menggagahi. Tapi mungkin kita bisa lihat isu apa yang terjadi pada sekitar kehadirannya Yohanes Pembaptis. Isu utamanya apa? Yohanes Pembaptis. Begitu dengar Yohanes Pembaptis, isunya apa? Membaptis. Di situ Yesus sedang katakan, sejak masanya Yohanes Pembaptis digagahi. Artinya apa? Sudah jadi keributan. Bukankah sekarang sudah ribut urusan membaptis? Sudah dibaptis apa? Percik ya? Nggak sah itu. Harus selam. Ramai. Itu sudah terjadi sejak masih ada Katolik. Katolik membaptis pakai apa? Pakai minyak. Ada baptis selam, ada baptis percik, ada baptis seblok. Macam-macam baptis. Berarti apa? Berarti apa? Umat sudah bubar. Dipisah-pisah. Sesudah Yohanes Pembaptis, dari Katolik mulai diluruskan, muncullah reformasi. Reformasi Luther, reformasi Calvin, reformasi Zwingli, dan sebagainya. Dan setiap reformator menyampaikan doktrinnya sendiri dan mereka bisa berkelahi urusan doktrin. Betul nggak? Kerajaan kan satu, mestinya. Dan satu raja. Udah masing-masing manusia bawa doktrinnya. Apakah itu kompatibel dengan kerajaan? Apakah doktrin-doktrin itu kompatibel dengan kerajaan? No. Sumbernya satu, Alkitab. Tapi pemahamannya dengan kepala macam-macam, hasilnya macam-macam. Baptisan ada 4 macam. Belum lagi aliran macam-macam. Yesus sudah tahu itu. Maka pesan itu sampaikan pada Matius 11 ayat 12. Jadi mau kemana semua agama dan sekte-sekte itu? Sudah jelas tidak kompatibel. Begitu dia jadi HKBP, debata disembah. Kalau kebaktian pagi-pagi berbahasa Indonesia, Allah disembah. Nanti Jehovah juga. Bukankah itu namanya politeisme? Iya. Dari monoteisme. Jadi poli menyembah banyak dewa. Kalau Anda menyembah banyak dewa, ya pergi aja ke tempat kegelapan. Karena di tempat kegelapan itu banyak dewa. Itu sebabnya pada tahun 1992 kami pindah ke Jakarta Pusat.
berumah di Kernolong dalam rumah kami. 150 meter di situ ada gereja HKBP yang paling tua di Jakarta. Dan di situ kami menikah tahun 69. Udah punya anak 5. Oke, Mak. Kebanyakan yang disembah di situ. Mereka sembah juga Debata Allah juga, Jehovah juga. Politeisme situ. Kita bersekutu di sini aja. Kami bersekutu rumah tangga. Ada juru baca. Itu jadi masalah loh. Tahun 1990 saya ke Pati, Jawa Tengah. Jadi masalah. Apakah boleh itu bersekutu di rumah? Kenapa rupanya ibu tanya gitu? Karena di gereja kami, yang bersekutu di rumah tanpa dibimbing oleh pendeta, mereka dipecat. Oh gitu. Jadi ibu mau dengar pendapatnya si Posma atau pendapatnya Tuhan Yesus tentang persekutuan di rumah? Ya pendapat Tuhan Yesus dong. Bacalah Matius 18 ayat 20. Sebagaimana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama apa? Dalam nama Debata. Dalam namaku, nama Yesus. Kalian berkumpul dalam namaku, aku hadir, sah. Jadi saya selenggarakan persekutuan rumah tangga bersama dengan istri saya dan anak-anak 3-4 orang, sah. Karena saya panggil nama Yesus saja. Kami nggak panggil itu Debata dan sebagainya. Sederhana sekali. Dan saya harus sampaikan di sini tegas-tegas. Di muka bumi ini ada banyak lembaga yang sudah didirikan. Apakah itu lembaga persekutuan, gereja, sekolah-sekolah dan sebagainya. Hanya satu lembaga yang disahkan dari surga. Mana? Lembaga keluarga. Maka persekutuan rumah tangga itu disahkan oleh Tuhan Yesus. Sah, lakukan. Kalau dikritik, jawab jelas. Matius 18 ayat 20. Ini masalah kita. You mengotot dengan HKBP, PKB, dan terserah. Yang disahkan tuh yang Yesus sahkan yang jadi. Itulah kerajaan. Hanya satu raja. Nanti saya coba berhenti nih. Nanti siapkan pertanyaan. Boleh. Lanjut sekarang ya. Jadi, sejak adanya Matius 11 ayat 12 itu, Matius 11 ayat 12 di sini, muncullah dari situ ada agama, ada sekte, ada denominasi, ada gereja, ada sekolah-sekolah, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan semuanya itu tidak kompatibel dengan kerajaan. Kalau tidak kompatibel diapain? Ini nggak nyala itu, nggak kompatibel. Cabut, ganti. Disingkirkan. Kerajaan tidak kompatibel dengan agama. Ingat baik-baik. Kenapa tidak kompatibel? Sudah jelas itu normanya. Hanya satu raja saja di dalam satu kerajaan. Segala sesuatu adalah milik raja. Sabda raja adalah hukum. Kehidupan saudara ditentukan oleh kompatibilitas tingkah laku saudara dengan tingkah laku raja itu. Tidak selaras, out. Nah, dari Musa ada umat manusia nyembah Yahweh, ada Yesaya menubuatkan kedatangan Kristus di Bethlehem, ada agama Kristen muncul. Dari Musa ada agama Yahudi bertahan sampai satu titik di sini.
Kapan satu titik itu? Pada saat kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus kedua kali, dia akan membangun kerajaan damai. Kerajaan damai. Tolong juru baca, ada juru baca. Wahyu pasal 20 ayat 1, 3, dan 4. 1, 2, 3, 4. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang kunci jurang maut dan sebagaimana ada serangga di tangannya. Ia menangkap naga seseorang itu, yaitu iblis dan neraka, dan ia mengikat dengan sasi bintang mana-mana. Lalu melarangnya dengan jurang maut, menutup jurang maut itu, dan memanggalkannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa sasi tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sisi di ulang-ulangan. Ayat 4. Lalu ada mungkin hal-hal ada kontrol yang unik dari hasilnya kepada mereka yang sesama kuasa yang ini. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka di dalam pertama kalinya, karena tepatnya level pagi dan karena air makhluk dan tidak punya menggunakan itu dan patungnya dan yang tidak juga melihatkan mereka berdiri dan tangan mereka dan mereka hidup lagi. Komunitas berbeda dan bersama-sama dan Kristus bermasa tahun. Kerajaan damai 1000 tahun. Kerajaan tidak kompatibel dengan semuanya. Berarti apa? Semuanya itu sampah. Dan di ujungnya nanti, di ujungnya kerajaan damai itu, kerajaan itu diserahkan kepada Bapa Surgawi. Ini lihat. Awalnya Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Matius 12 ayat 28. Pengamanan kerajaan surga. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Kalau Anda mau terus bertahan di dalam kerajaan surga, setiap hari harus usir setan. Jika tidak, engkau akan diseret keluar dari kerajaan itu, kembali kepada dunia. Nah, yang mau mengiringi Yesus Kristus dengan benar, bacalah Matius 16 ayat 24. Mari sama-sama kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus Orang yang mau hidup hari, dia harus punya penghidupan. Menikah terhilang, ini apa? Ini syarat untuk mengikuti Yesus. Bukannya dibaptis air, baptis selam, baptis berantem. Syarat mengikuti Yesus itu satu ayat saja. Matius 16 ayat 24 itu adalah perjanjian baru. Gak banyak-banyak amat. Kita perjanjian lama ada 1000 halaman. Satu ayat aja pelajarin. Setiap orang yang mengikut aku, yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Tanya, kok ada 2 kali disebut mengikut aku? Benar ini Yesus ngomong begitu? Apa salah merekam? Atau salah menerjemahkan? Nggak bisa jawab kan? Kalau yang bisa jawab, saya silahkan jawab. Setiap orang yang mau mengikut aku, hendaklah dia menyangkal dirinya. Amangoi, menyangkal diri itu kerjaan paling berat itu. Memikul salibnya. Amangoi lagi, suruh pikul salib. Dan mengikut aku. Kenapa ada 2 kali kata mengikut aku? Yang salah bicaralah Tuhan itu? Atau ada salah terjemahan?
Susah kan? Siapa yang mengerti ini? Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus, baru engkau mengerti kata-katanya. Yesus itu punya dua nature. Dia anak manusia, dia juga roh anak. Jadi mengikut aku yang pertama itu, siapa yang mau mengikut anak manusia? Yang kedua, mengikut di alam roh. Sampai kepada kekekalan. Itu sebenarnya ada 2 kali kata mengikut aku. Dan orang-orang pada nggak ngerti. Saya nggak pernah dengar itu dikhotbahkan. Dan jelas sekali, dia raja, Yesus itu raja. Mau ikut aku? Sangkali diri. Wah, itu yang paling berat, menyangkali diri. Aku kan raja. Pinoparni oputuar raja Situmorang. Enggak bisa. Ada dari sini Pinoparni raja Sibuya. Ada Pinoparni raja siapa. Makanya orang Batak susah masuk ke dalam kerajaan. Kebanyakan raja di tanah Batak. Sekarang Anda lihat, nama saya siapa? Posman. Situmorang. Mantan. Selesai. Gak salah lagi, gak ada lagi kerajaan. Tidak kompatibel. Kalau gereja dan agama saja tidak kompatibel dengan kerajaan surga, apalagi adat Batak. Betul kah? Kalau saya salah ngomong bilang. Tinggalkan Habatahon kalau mau ke surga. Kalau nggak mau tinggalkan, pergilah ke Pusuk Buit nanti. Waktu kau tamat. Lalu saya cerita kemarin, sini saya ulangi lagi. Saya dibaptis umur 24 tahun. Ngerti bahasa Batak. Dibaptis oleh seorang pendeta. Yang sangat muda. Baru praktek. Bersimpuh saya. Dia ambil rantangnya. Rantangan. Eho posmadwi. Hudi dihotu bagasan gorni di bata ama anak dokter di Perbadia. Amin. 20 tahun kemudian sesudah jadi hamba Tuhan, melayani, roh itu bicara. Kau kalau mati kau ke Pusuk Buit. Kenapa? Debatanya di Pusuk Buit. Betul bang? Debata di Pusuk Buit. Debata di mana? Masang Batu. Luar lagi di mana? Di Pulau Dia. Ini masalah besar tapi samar. Tidak terasa. Siapa yang belum pernah meluruskan baptisannya? Baptisan air waktu saudara terima itu umur berapa? Udah pernah diluruskan baptisanmu? Kau dibaptis dalam nama siapa? Di gereja mana? Hah? Agak BP. Jadi dalam nama siapa? Debata. Kau di gereja mana? Berarti Debata. Kau diserahkan kepada Debata. Berarti ini umatku. Begitu dia meninggal dunia, aku mau bawa ke tempatku di Pusuk Buit. Gak ke surga kau. Ini masalah. Kita luruskan baptisannya. Tolong dibacakan itu Matius 12 ayat 37. Supaya tahu. Matius 12 ayat 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari di bangkitan. Terus 37-nya. Karena menurut ucapanku engkau akan dibenarkan
Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Karena menurut ucapanmu. Jadi bukan menurut ucapannya pendeta. Ucapan pendeta waktu membaptis saya, pos mahudi di hotu bagasan buari debata. Diserahkan kepada debata. Enggak mau. Nanti saya jadi kepusuk kuhit. Dan saya tahu ada hak asasi. Matius 12 ayat 37 itu menegakkan hak asasimu. Menurut ucapanmu itu yang sah. Maka hari itu saya ucapkan dengan jelas. Dengan hak asasi saya serahkan diri saya menjadi miliknya Tuhan Yesus. Tidak dimiliki oleh ilah asing. Harus diluruskan. Mau diluruskan? Mau. Berdiri kalau mau. Sendiri itu nggak apa-apa. Kalau yang lain mau juga berdiri juga. Kan gitu. Kau udah dibereskan baptisannya? Belum. Cepetan berdiri semua. Yang muda-muda ini masih banyak belum tahu. Semua yang tua juga kalau masih diserahkan kepada debata. Hak asasimu sudah dirampok. Hak asasimu sudah dirampok. Oleh siapa dirampok? Oleh gerejamu. Yesus bilang karena menurut ucapanmu, bukan menurut ucapan pendeta. Semua udah. Ada lagi yang belum? Jangan menyesal nanti. Kalau nanti kalian dibawa ke pusuk kuhit. Yang dibaptis dalam nama Lewangi. Jangan malu-malu. Dia dibaptis dalam nama siapa? Di gereja mana dibaptis? Di karismatik. Karismatik. Pakai nama Allah. Pakai nama Allah karismatik. Jadi mau dikuasai oleh Allah. Lalu dibawa ke tanah Arab. Luruskan ya. Bukannya dibatalkan, luruskan. Penyerahan dirimu engkau luruskan kepada Yesus Kristus. Kalau dia enggak, katanya dia dibaptis dalam nama Yesus. Ya. Ayo berdiri yang dibaptis dalam nama lain. Saya nggak mau maksa. Itu buat keuntungan kalian. Mari ucapkan dengan bersuara. Katakan, Tuhan Yesus yang maha baik. Engkau bersabda. Karena menurut ucapanmu, engkau akan dibenarkan. Menurut ucapanmu pula, engkau akan dihukum. Itu suatu pengakuan dari Tuhan. Itu suatu pengakuan Tuhan. Bahwa saya memiliki hak asasi. Hari ini saya mau pakai hak asasi itu Tuhan. Saya berhak mempercayakan diri saya. Menjadi miliknya Yesus Kristus. Bukan lagi milik sesuatu ilah asing. Karena Yesus Kristuslah Rajaku. Pemilik hidupku. Segala macam ilah asing itu. Yang disebutkan waktu saya dibaptiskan. Demi nama Yesus Kristus. Harus menyingkir dari hidup. Kau tidak berhak atas diriku. Diriku adalah haknya Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Lihatlah begitu liciknya iblis itu. Begitu liciknya iblis. Saya nggak tahu sekarang ada berapa juta orang Kristen di Indonesia nih yang sudah diserahkan kepada ilah asing. Kepada Lewangi, kepada dibata, kepada debata. Segala. Hanya dari baptisan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mau tolong kalian dengan memperkenalkan kalian dengan Injil Kerajaan Sorga. Di dalam Kerajaan Sorga ada satu raja. Ingat baik-baik. Dan Yesus itu raja. Lanjut ya. Lalu awalnya dengan teriakan Yesus Kristus.
Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Anda merasa sudah bertobat, tolong renungkan waktu saudara dilayani. Apakah saudara dilayani dalam konteks mau menuju kerajaan surga? Atau sekedar dilayani seperti orang dibaptis? Anda belum maju. Matius 12 ayat 28. Silakan baca. Ya. Matius 12 ayat 28. Tetapi kalau Anda mau masuk ke dalam kerajaan surga, secara teratur setiap hari usir setan. Karena setan itu akan menyeret Anda. Sudah lihat betapa liciknya setan itu. Dia gunakan itu lembaga baptisan air di dalam gereja-gereja untuk menarik orang-orang menjadi miliknya. Sangat licik. Usir setan setiap hari. Saya ulangi lagi, membaca Efesus 6 ayat 12 itu. Ya kan? Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melainkan melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perjuangan, usir setan itu perjuangan. Bukan 1 hari atau 1 minggu selesai. Lalu Matius 16 ayat 24 sudah saya bahas tadi. Dan akhirnya, awalnya apa? Seruan pertobatan. Akhirnya apa? Mari baca 1 Korintus 15 ayat 24 ya. Kemudian Kristus datang ke bumi, diutus oleh Bapa, mau negakkan kerajaan surga yang di bumi, untuk kelak digabungkan dengan kerajaan surga yang sudah di surga. Compatible. Kerajaan damai ditegakkan di bumi, disatukan dengan kerajaan surga yang ada di surga. Jelas. Itulah agenda Kristus di bumi. Lagi-lagi kompatibel itu penting Anda ingat-ingat terus. Lalu, waktu Kristus serahkan kerajaan surga di bumi ini, waktu dia serahkan itu kerajaan kepada Bapa, apa yang diserahkan? Gedung gereja kah? Istana-istana kah? Jemaat-jemaat kah? Tidak. Yang diserahkan kepada Bapa adalah orang-orang yang layak dianggap sebagai warga kerajaan surga di bumi, disatukan dengan kerajaan surga yang di surga untuk hidup kekal di surga. Ada yang tidak boleh masuk ke dalam kerajaan kekal itu. Mari baca Wahyu 21 ayat 22. Dan atau orang yang melakukan kejadian yang berdusta, tetapi nama mereka yang namanya itu sejalan tidak akan kembali. jadi Kristus serahkan apa? Serahkan kitab kehidupan anak domba. Inilah Bapak, warga kerajaan surga di bumi yang saya bentuk itu. Dan nama-namanya ada di sini. Kitab kehidupan itu berisi nama-nama orang yang sudah hidup secara kompatibel dengan kerajaan. Itu kitab kehidupan. Siapa yang menuliskan isinya? Siapa yang menuliskan isinya? Panitera gereja? No.
Kitab Kehidupan Anak Domba itu yang menuliskannya anak domba atau Kristus sendiri. Loh kok begitu? Iya, karena dia tahu, karena dia mengiring-iring kita sejak awalnya. Kenapa sejak awalnya? Mari saya tunjukkan lagi peta sikat ini. Peta ini saya sudah gambarkan kemarin, saya kutip lagi sekarang. Setiap manusia berangkat dari bumi selaku insan setara hewan. Insan setara hewan. Yesaya 1 ayat 3, lembu mengenal pemiliknya tetapi Israel tidak. Manusia juga tidak mengenal pemiliknya. Waktu saudara lahir, saudara belum kenal Tuhan. Saudara berumur 1 tahun, saudara belum kenal Tuhan. Saudara berumur 2 tahun, sudah melawan pengasuh. Setara hewan. Berumur 3 tahun, sudah berebutan mainan-mainan. Sudah muncul kejahatan. Berumur 4 tahun sudah berdusta. Jadi, Kristus itu mendampingi kita sejak hari kelahiran, selaku insan setara hewan, dia dampingi menjadi insan, menjadi manusia namun masih berdosa. Melalui pelajaran agama, mereka mencapai insan disucikan. Melalui pengajaran agama, tetapi untuk sampai kepada insan ilahi yang dimuliakan, harus Injil yang membawa dia. Orang-orang inilah yang kompatibel dengan kerajaan surga. Bukan orang-orang ini. Orang-orang ini belum memperlakukan Yesus laku raja. Orang-orang ini. Diagram ini jelas sekali untuk kita mengerti. Oke. Kembali ke sini. Compatible itu diinginkan oleh Tuhan sendiri. Bukan keinginan si Posma. Saudara harus compatible dengan guru atau Tuhan Yesus yang compatible dengan Bapa Sorgawi. Jadi istilahnya tuh compatibility itu. Dan dengan saudara compatible dengan Bapa, dengan Tuhan, maka engkau menjadi warga kerajaan sorga dan layak melanjutkan kehidupanmu selaku miliknya Tuhan Yesus, selaku warga sorga kekal. Nah, dalam kerajaan sorga lagi saya sampaikan pengenalan. Hanya 1 perintah raja, bukan 10. Agama Yahudi mengenal 10 perintah raja, perintah Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan selanjutnya. Kristus hanya memperkenalkan 1. Mari baca sama-sama. Yohanes 13:34. Aku memulihkan kabangan kepada kami. Dari itu, baik para kami, pada Tuhan mengasihi kami. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan kami bahwa kamu ada di dirimu dari kalau kamu yang mengasihi. kasih, itu kuncinya. Bukan 10 hukum Tuhan. 1 perintah raja. Kasihi sesamamu. Termasuk juga mengasihi gurumu dan rajamu. 1 saja perintah. Maka Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Baru. Jadi yang dulu-dulu belum ada. Yang dulu-dulu adanya 10 perintah. Itu bedanya agama dengan kerajaan. Jadi ingat, saudara menjadi warga kerajaan sorga, 1 aja perintah. Mengasihi saudara. Lalu, dia akan karuniakan roh kebenaran. Kalau engkau benar-benar hidup secara yang di atas tadi. Secara mengasihi sesama, Anda akan menikmati roh kudus itu. Mari baca Yohanes 14 ayat 15 ya. Jika kamu Kami lulus. aku Dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia mengajari kamu sesama benar. yaitu Kebenaran
Dia tidak akan menerima dia, dia akan menilai dia, dan tidak akan menerima. Tetapi kamu mengenal dia, ia meletakkan kami dan akan hilang di dalam kami. Roh Kudus diberikan kepada orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Mempraktekkan kasih Tuhan itu. Ketaatan kepada Tuhan. Kepada Raja. Dan yang hanya suam-suam kutuku akan dimuntahkan keluar. Wahyu 3:15 ya. Aku jadi kalau kau tuanku dan tidak ingin atau panas, aku akan membukakan engkau ini. dibuang, dimuntahkan. Itulah norma-norma kerajaan. Dan apa yang disajikan pada Wahyu 3:15 ini selaras dengan Matius pasal 13 yang kita sudah baca kemarin. Baca lagi sekarang ya, anak manusia. Semuanya. Selesai. Kalau ada yang mau bertanya sekarang lakukan. Berapa menit lagi panitia? Berapa menit lagi? Panitia nggak pegang jam ya? Jadi apa? Mau tanya? Sebelum itu tidak ada saya kantorkan, kemudian kanan. Jadi kalau saya melayani pelayanan, Saya tidak akan mencuri barangnya ibu karena kasih. Menit lagi. 40 menit lagi. Masih ada? Saya tidak akan mencuri barangnya ibu karena saya mempraktekkan kasih. Dan saya tahu ibu dikasih oleh Tuhan. Saya tidak akan membunuh Anda karena kasih. Saya tidak akan mau memukuli Anda karena kasih. Satu hukum cukup. Itu bedanya kerajaan dengan agama. Bisa hafal 10 hukum Musa? 10 hukum apa? Hukum pertama, kedua, sampai 10 bisa hafal? Ya. Kalau satu hukum, hafal. Apa? Kasih. Iya, itu aja. Jelas. bisa berubah lagi Apa? 1 sampai 10 ya Pak. Itu dicakup dengan kasih. Saya tidak akan melanggar 10 hukum Tuhan karena saya mengasihi. Gampang kan? Jadi kepada suku anak dalam beritakan Injil kerajaan sorga. Hah? Udah jadi penginjil belum? Pak. Belum, Pak. Apa? Belum jadi penginjil. Nah, sekarang Tapi selalu melakukan kasih dengan sesama. masih ingat kemarin? Kasih karunia dan kebenaran. Masih ingat kemarin? Tolong baca lagi itu Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Itu landasannya kerajaan sorga. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, termuka kemuliaan dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih uang 5.000 perak bisa. Mampu kasih uang 5.000 rupiah. Mampu kan? Punya kan? Ya kasih. Lalu dikasih lagi. Itu dari Tuhan Yesus ya. Itu kebenaran. Itu sudah menginjil. Anda tidak butuh sekolah penginjil. Anda praktek. Itu yang terpenting. Mulai dengan 5.000 rupiah. 10.000 rupiah. Nanti akan datang berkat dari Tuhan Yesus. Sehingga Anda bisa sumbangkan, bantu lagi orang dengan 50.000 rupiah.
Kan itu pengalaman istri saya. Jadi ekonomi Tuhan itu, ekonomi kerajaan surga itu, Anda mulai dengan 5.000, 10.000 akan ditambahkan. Anda parkir mobil, saya sambil parkir mobil juga bisa menginjil. Parkir mobil, berapa Pak? 2.000 rupiah ongkos parkir. Udah, kasih 5.000. Gak usah kembaliin Pak, itu dari Tuhan Yesus. Udah menginjil. Kita aja dibikin susah. Saya akrab dengan beberapa pendeta HKBP di masa lalu. Antara lain dengan pendeta AB Syahad. Dia pendeta yang sudah jadi penginjil. Dalam pengertian mereka, sesudah engkau jadi pendeta baru bisa sekolah penginjil. Nggak bisa. Dari suku anak dalam sekarang udah bisa jadi penginjil. Nanti pulang kemana dari sini, Pak? Pulang ke Bangko, Pak. Hah? Bangko. Ke Bangko ya. Udah punya modal buat menginjil. Punya. Ayo, lakukan. Punyanya begini, Pak. Kita dapat makanan, Kak, berbagi. Iya. Punya makanan berbagi sedikit. Udah punya. Yang ada di sini apakah uang, makanan itu dibagi? Itu udah menginjil. Kalau nanti kehabisan Tuhan tambahkan. Saya mau sampaikan bagaimana bersekolah menurut cara Yesus. Baca dulu. Yohanes 16 ayat 12-13. Yohanes 16 ayat 12-13. Yohanes pasal 16 ayat 12 dan 13. Masih banyak hal yang harus ditanyakan kepadamu. Tapi sekarang kamu belum dapat. Nah, tetapi apabila ia datang, yaitu kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak berkata-kata dengan dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang di dalamnya, itulah yang akan dikatakan. Ia akan memberikan kepada kehidupan hidup kekal. Sekolah yang diatur oleh Tuhan Yesus bukan sekolah teologi apapun juga. Saya mendengar suatu ketika pemaparan pendeta Stephen Tong, pendeta senior itu. Nggak bisa orang jadi pendetanya 3 tahun sekolah. Nggak bisa. Harus 6 tahun. Lalu yang nyelekit mengena ke hati saya. Tuhan Yesus sudah membangun sekolah teologi yang ada berapa ribu di bumi. Harus sekolah teologi. Yang terjadi ada diri saya beda. Hati saya dipegang oleh Tuhan. Nggak perlu kau sekolah. Kenapa? Karena ada sekolahnya Yesus. Apa sekolahnya Yesus? Engkau diberi Roh Kudus. Kapan engkau diberi Roh Kudus? Kalau engkau hidup dalam kasih. Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti segala perintahku, maka aku akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus. Lalu Roh Kudus akan menuntun kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi dia bisa bertindak sebagai guru. Menuntun saya ke dalam seluruh kebenaran. Dan hati saya dipegang oleh Tuhan. Nggak usah kau sekolah. Ikuti sekolah Roh Kudus. Apa itu? Ini sekolah kasih. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau Anda mulai praktek yang tadinya. Mulai dari kecil, makin lama makin besar. Saya tadi cerita, saya mulai dari kecil. Dari kecil. Ongkos parkir 2.000. Oke. Kasih 5.000. Dia mau cari kembali. Nggak usah Pak. Pegang aja kembalinya. Itu dari Tuhan Yesus. Sudah sampaikan kasih karunia. Sudah sampaikan kebenaran. Itu kemuliaan Tuhan. Walaupun bersinar dari diri kita. Walaupun hanya secuil. Kasih karunia kebenaran. Pancarkan bahwa maka engkau sedang memancarkan kasih Tuhan. Saya bikin juga kebiasaan. Waktu itu saya masih biasa ke kantor nyupir sendiri.
mundur mobil keluar dari halaman, di pinggir pagar ada yang korek-korek sampah, pemulung orang susah. Bukan langsung pergi, saya stop dulu. Halo, itu udah sarapan? Saya tanya, kamu udah sarapan? Pasti jawabnya belum. Kasih 1 lembar. Ini buat sarapannya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus itu. Kebenaran. Dengan cara gitu Anda mulai memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan kemuliaan itu bisa dilihat oleh orang lain. Maka Anda terbentuk menjadi pribadi yang berbeda. Kalau nggak mau lakukan, maka Anda menjadi orang biasa. Apalagi kalau orang Batak dengan ininya tebal-tebal. Jadilah seperti Kristus, pancarkan kasih karunia itu, walaupun mulai 1.000-2.000 perak, lakukan itu, nanti makin lama makin besar. Kalau nggak dilakukan ya segitu-segitu aja. Dari kebiasaan itu, maka semakin saya mudah mendengarkan suara roh. Suatu hari saya mengemudi, lepas kantor mau pergi mengajar. Biasanya di belakang mobil saya ada kaos badan ekstra untuk cadangan. Lagi mengemudi gini, di sini jalan raya, di situ rel kereta. Di rel kereta itu, rel kereta api, ada seorang laki-laki lalu sedang mencari-cari makanan. Dan yang bikin saya terkejut, laki-laki itu tidak ada selembar benang pun di tubuhnya. Benar-benar telanjang bulat. Wah, ini harus ditolong. Tapi ingat baik-baik, kalau Anda pikirkan ini harus ditolong, iblis akan masukkan pikiran-pikiran yang lain. Supaya itu jangan terjadi. Wah, saya lagi sibuk kejar waktu. Enggak. Harus ditolong. Saya parkir mobil, ambil kaos itu. Kenapa saya ambil kaos? Dia cari sampah tanpa selembar benang pun. Jadi saya ingat yang tersalib di pinggir jalan raya itu ada selembar benangkah pada tubuhnya. Halo? Yesus disalib, ada selembar benang di tubuhnya. Halo? Nggak tahu saudara bahwa Yesus disalib dengan telanjang bulat? Wah, saudara Yesus yang paling hina. Saya harus stop. Ambil sepotong kaos yang saya dekati dia. Bang, pakai ya, pakai. Malu dong. Dan kaos saya cukup panjang, buat dia hampir sampai dengkul, udah cukup menutup auratnya. Ada nggak belas kasihan lihat orang telanjang bulat korek-korek sampah? Iblis akan ngomong, nggak usahlah, banyak urusan yang lain. Supaya engkau tidak jadi penginjil. Tak bisa gitu. Ada keputusan, saya harus belajar di penginjil dan tidak belajar saya di sekolah. Halo, nggak ada diajarkan di sekolah? Kemarin saya bincang dengan seorang rekan dari STT. Dia akui nggak ada diajar di sekolah. Saya datang dengan praktek. Ada saudara Yesus yang paling hina, telanjang bulat ya. Saya stop kendaraan, saya ambil bak. Itu akan berulang-ulang peristiwa terjadi. Dan Tuhan izinkan itu terjadi untuk menjadi sekolah buat saya. Karena saya sudah dipegang hati, saya tidak usah sekolah. Kenapa nggak usah sekolah? Karena kalau saya sekolah, maka saya akan menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada dosen saya.
Dia bikin pertanyaan ujian, saya harus jawab sesuai dengan pikiran dia. Kalau dia tidak sesuai, saya dapat nilai 3 atau 4. Yesus mau membimbing saya untuk menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat pada Kristus Yesus. Maka diciptakannya peristiwa-peristiwa begitu. Dan dari kebiasaan mendengarkan suara roh itu, maka semakin gampang saya mendengarkan suara roh itu. Bahkan berkomunikasi dengan gampang. Enggak harus berkuasa. Enggak. Roh dengan roh bisa kontak. Roh itu melalui pikiran. Dia jawab dengan pikirannya. Kita bisa kok bebas bergaul dengan akrab. Itulah yang namanya kompatibel. Sembari begini juga saya bisa berdoa. Terima kasih Tuhan. Cuacanya cerah. Nggak ada hujan, nggak dingin. Siapa bilang berdoa harus begini? Harus pejam mata. Praktek kebebasan dalam Kristus. Tiba waktunya. Kasus lain. Saya mengendarai mobil sendiri. Di satu jalan raya. Ini jalan rayanya. Sedang santai saya. Hanya pakai celana pendek, ini pakai singlet. Di pinggir jalan itu ada 2 bis Kopaja parkir. Bis Kopaja. Tahu sendiri dong, kalau sudah ada supir bis. Lalu saya lihat, di mobil yang di belakang ada 2 orang siap untuk bertikai. Kelihatannya 2 orang itu supir dari 2 bis tadi. Saya kontak ke atas, tanya Tuhan, selalu kontak. Tuhan, saya campur tangan apa enggak? Jangan ceroboh, jangan sok jago. Sebab 2 orang supir lagi bertikai. Bisa saja di sininya sudah ada belati. Tuhan bilang campuri. Saya parkir mobil depan bis itu, saya turun ke bis yang belakang, ada 2 orang lagi bertikai. Saya dekati dengan celana pendek dan singlet biasa. Saya dekati yang di belakang, saya tepuk pundaknya. Ada apa nih Pak? Santai saja. Ini, saya lagi bertikai nih. Emang apa nih urusannya? Itu kaca jendela saya kaca spion saya dipecahin sama dia. Oh gitu ya. Terus saya pukul dia. Oh gitu, jadi dia dirugikan, kaca spionnya pecah, yang ini dirugikan, mukanya berdarah. Gimana supaya bisa jadi damai nih saya tanya. Yang bagusnya kan kita damai. Mana yuk? Mau perkara terus itu? Ya udahlah damai. Tapi saya perlu ke puskesmas. Udah luka. Kamu gimana? Ya saya udah pukul dia berdarah, ya udah cukup lah dengan gitu. Oh jadi udah mau damai ya, asal you dapat biaya pengobatan puskesmas ya. Berapa sih ke puskesmas? Obat merah di Pfizer sebenarnya paling 3.000. Saya ambil uang 10.000. Oke ya, ini ongkos ke puskesmas. Berdamai deh, sama. Saudara tahu firman apa yang kena kepada saya? Itu memenuhi firman. Matius 5 ayat 8. Apa bunyinya? Keberkatlah mereka yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Tuhan. Betul? Udah hilang pembacanya. Kakak dia baca?
Anda mau dikasih gelar anak Tuhan, bikin damai. Bukannya diam-diam aja. Aku anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak raja. Raja apa kau? Praktek. Dan urusannya kecil kok. Memang risiko kalau saya tidak berdoa lebih dahulu, nggak terkendali mereka, bisa ditancap belati di sini. Itu gunanya kita ngaku miliknya Tuhan Yesus. Tanya. Jadi saya dididik oleh Tuhan Yesus dari peristiwa demi peristiwa seperti itu. Dan jangan mau dengarkan suara iblis. Iblis pasti ngomong gitu. Nggak usah dipisahin lah. Supir melawan supir, nanti kita yang ditikam. Kalau Anda dengerin suara iblis, ya Anda hamba iblis. Kasus lain lagi. Di tikungan itu, di Gelora Senayan, ada mobil pickup, bak terbuka di belakang, ada 5 orang duduk di belakang, di tikungan 1 orang terjatuh. Saya mau menuju ke kantor, pasti iblis ngomong, nanti terlambat masuk kantor. Diam lo iblis. Ada orang jatuh, saya nggak bisa diam. Saya stop mobil. Saya lihat yang jatuh. Bang, kok sampai jatuh sih di dalam mobil? Kenapa? Belum sarapan? Iya Pak. Kasih 1 lembar uang, ini buat sarapan. Kalau saya dengarkan suara iblis, saya ini orang repot tuh, saya sibuk, saya harus ke kantor. Kalau saya dengarkan suara iblis, nggak jadi saya sekolah teologi kepada Tuhan Yesus. Demi peristiwa itu Tuhan pakai. Dan saya harus dengarkan suara dia. Dan dia akan dengarkan juga suara saya. Dan berangsur-angsur saya dididik oleh Tuhan Yesus. Dididik untuk mengasihi, bahkan dengan kata yang lebih sederhana, dididik untuk berempati terhadap orang susah. Kalau saya selalu berkilah mendengarkan suara iblis, nggak jadi saya sekolah. Kasus lain. Di Depok, saya berkendara mobil. Di sebelah kiri saya duduk anak saya, si bungsu. Di Margonda Raya lalu lintasnya ramai. Saya menoleh ke kiri, lalu saya berhenti. Ada tukang cendol tuh, agak 10 meter dari jalan. Kamu beliin cendol ya, 2 mangkok kita makan sini. Sambil nunggu dia beli cendol, saya lihat di depan saya, agak 10 meter di depan saya, ada 1 orang tua, bajunya udah kotor, mukanya udah kusut, kelihatan udah lapar. Saya tahu orang ini perlu ditolong. Tapi bagaimana mau tolong orang ini? Di sini lalu lintas ramai. Susah saya keluar. Itu saya ngomong apa? Dalam hati dia dengar, Bapak, saya mau tolong orang ini Tuhan. Tapi kalau boleh, malaikat Tuhanlah yang mengiring dia datang ke sini. Datang dia ke sini. Sampai ke samping mobil saya. Anda bergaul akrab dengan saudara-saudara Yesus yang paling hina itu. Saudara sedang bergaul akrab dengan Tuhan sendiri. Dan dia mendengar suaramu walaupun di dalam hatimu saja. Dan dia bisa tugasi malaikat sorga untuk mencapai maksud itu. Datang ke sini. Pak, lagi cari siapa?
Saya cari anak saya, Pak. Ya, kenapa anak saya? Anak saya katanya udah kerja di Jakarta. Jadi saya mau ketemu dia. Wajar. Tapi dia nggak tahu bahwa Jakarta itu benar-benar lebarnya udah bukan main, udah Jabodetabek dan sebagainya. Dia kira itu bisa 1 hari ketemu jalan kaki dari sini kemana. Udah 3 hari di. Oh gitu ya. Belum ketemu ya? Belum. Nggak ada alamatnya. Enggak Pak. Saya cuma tahu dia kerja di Jakarta. Sudah mau. Jadi sekarang gimana Bu? Masih ada ongkos? Udah habis Pak. Udah 2 hari ini saya belum makan malah. Itulah dia cari anaknya. Mau dibiarin aja. Mau dibiarin aja. Gagal saya sekolah dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau gitu Bapak mau pulang ke Madiun ya? Iya. Ngitung, ini kepala ini ngitung. Ke Madiun itu ongkos tiketnya kereta api kelas 3 aja udah 80.000 dari Jakarta. Lalu untuk pulang ke Madiun, Bapak perlu ongkos berapa? Ya 25.000 juga sampai. Kok bisa sampai ke Madiun 25.000? Iya Pak, saya bukan duduk di kursi, duduk di bordes. Kereta di sini ada bordes. Oh situ ya. Jadi tinggal kasih 20.000-an kepada kondektur, saya boleh dulu. Oh gitu ya. Ada belas kasihan. Ada belas kasihan. Kalau engkau tidak pedulikan, engkau menjadi manusia tidak berbelas kasihan. Engkau menjadi manusia yang mendengarkan suara iblis saja. Oke Pak. Jadi untuk ongkos kereta aja 25.000 Pak. Iya. Ya kan Bapak belum makan kan? Ya benar juga. Oke deh. Sekian. Nih Pak ya. Buat ongkos kereta. Buat makan kamu. 2 kali makan lah dari sini sampai ke Jawa Timur sana. Saya lebihin Pak. Bawa oleh-oleh deh sedikit-sedikit. Siapa mau baca itu? Amsal 19 ayat 17. Halo. Amsal 19 ayat 17. Kok nggak bisa kedengaran? Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh hatinya pada modal yang beruang dan mencari kumar yang akan membalas kembali lagi. Siapa yang menaruh kasihan kepada orang yang lemah? Memiutangi Tuhan. Membuat Tuhan punya utang sama saya. Dan dia akan bayar. Itu kesempatan memiutangi Tuhan kok nggak mau dipakai. Jadi Bapak itu udah bersyukur. Dan yakin saya dia juga berdoa untuk kebaikan saya. Jangan lewati kesempatan-kesempatan itu. Saudara kalau melewati kesempatan berbuat baik itu, maaf, saudara bodoh. Saya tidak pernah sekolah teologi, tapi sekolah di bawah bimbingan Roh Kudus oleh Kristus sendiri. Dan dengan Kristus pun sebetulnya, mungkin saudara ngerti apa enggak, Kristus juga menerapkan on the job training. Yang kerja di bank, yang kerja di kantor pemerintah, di kantor-kantor besar, Anda akan mengalami on the job training. Betul nggak? Sebelum diterima bekerja sebagai karyawan tetap, dilatih dulu sebagai karyawan lepas. Anda nggak mau pakai kesempatan itu, ada bodoh.
Nggak banyak duitnya diminta. Ini masalah kita. Dan dengan demikian saya simpan harta di surga. Berbelas kasihanlah kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan. Tuhan jadi punya utang. Kapan lagi bisa bikin Tuhan punya utang? Praktek deh. Nah itulah praktek saya selama jadi muridnya Yesus. Bukan sekolah teologi yang muridnya dosen, doktor teologi entah siapa. Dan Tuhan gampang ngomong. Tolong itu. Tolong itu. Dia adalah hambaku. Dia adalah umatku dalam kesusahan. Udah habis waktunya. Karena sudah habis waktunya, saya harus berhenti dong, sopan. Kalau enggak nanti saya 2 jam lagi di sini, repot loh. Sekali lagi saudara, sekolah dilayani oleh Roh Kudus, berpraktik di bawah kendali Yesus Kristus, Anda akan maju, lebih maju lagi dari banyak orang yang sekolah secara resmi. Saya kembalikan, silakan Ibu.